Cek lagi kulitnya sudah tidak lengket, sudah aman, langsung masuk ke complexion yang akan dikerjakan oleh Cici Liji. Tepuk tangan dong buat Liji. Oke. Sebelum masuk ke complexion ada satu lagi, jerawat itu biasanya warnanya apa? Oke, jerawat warnanya apa? Merah. Tadi kan ada 3 warna merah. Jadi kalau pakai concealer atau pakai korektor warna apa? Biru, Untuk jerawat? kuning. Biru campur kuning jadinya warna apa? Jadi biar jerawat merahnya kembali ke warna kulit normal, kita harus pakai korektor warna hijau. Ya udah pintar semua, kita next complexion. Next, masuk complexion. Nah, complexion di sini Ijin akan ajarkan karena sekarang kan lagi musim dingin. Kita perlu ketahui, complexion musim dingin dan musim panas itu sangat berbeda. Jadi waktu summer, waktu musim panas, kita akan lebih menggunakan banyak powder. Tapi kalau kita di musim dingin, kita benar-benar powdernya harus sesedikit mungkin supaya makeupnya itu tetap lembab ke kulit dan makeupnya itu kayak tetap glowing gitu loh. Karena kalau kita terlalu banyak powder waktu musim dingin, biasanya makeupnya akan crack, akan gedebel, demblok, belum tahu ya. Nah, jadi Ijin di sini pakai Run. Ini enak banget karena less powder. Jadi kita nanti nggak perlu banyak powder kalau mau pakai. Oke, sekarang kita masuk ya. Hasilnya jadi powder ya. Oke, ya. Jadi foundation dari Run Cosmetic ini adalah formula yang terbaru ya. Teman-teman, ini benar-benar pakainya selapis tipis aja itu udah cover. Ya, kalau misalkan kurang cover, boleh dibuild lagi, dibangun lagi ya dengan ditambahin 1 layer atau sampai 2 layer lagi tanpa kelihatan tebal. Tetapi dia itu nanti settingnya gampang, jadi nggak usah kebanyakan bedak ya. Terus hasilnya itu akan kelihatan moist tadi ya. Nah, ingat nih, lihat Ini cuma ngajarin basic aja untuk milih warna foundation karena tadi Ijin sempat beberapa melihat ya. Ada yang foundationnya abu-abu keputihan gitu. Pekta itu nggak enak ya. Jadi kalau mau foundation apapun, kita tuh kalau mau pakai gampang. Kita lihat aja warnanya. Kita tap-tap. Kalau warna foundation ini jadi panu, jadi kelihatan kayak panu, itu udah fix foundationnya keputihan. Kalau kita tap foundation, itu warnanya jadi kusem ke daerah kulit asal, itu jadi pasti kegelapan. Itu paling gampang. Tapi kalau kita ngetap foundation, kita tap seperti ini, dia nyaru sama kulitnya. Itulah foundation yang cocok untuk klien dan cocok untuk kita. Gitu ya. Jadi biar kita nanti lebih pintar. Jadi 2025 mau komodi Tiongkok lebih pintar basicnya, tahu harus pemilihan warna, basic warna. Itu Ijin harapkan sudah nggak ada yang namanya kita pakai complexion keputihan atau abu-abu atau terlalu tebal atau makeup sangat musim gitu ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Belajar sesuatu hari ini. Sampai step ini teman-teman ada belajar? Oke. Ya, ini stepnya. Nah, pemilihan warna foundation itu juga penting banget ya teman-teman. Tren make up 2025 itu sudah nggak musim lagi make up dengan foundation yang tebal dan terlalu powdery. Ya, itu kita waktu sempat belajar bareng ke Bangkok ya. Saya sama si Lijing di sana juga dibilang tuh tren make up ke depan itu maunya kulitnya itu kelihatan seperti kulit asli. Berarti warna foundationnya nggak usah terlalu jauh dengan warna kulit asli yang pertama. Kedua, tidak terlalu tebal karena ini menampilkan tren kulit yang sehat, kayak kulitnya itu natural, sehat, glowing dengan alami gitu ya. Jadi tidak terlalu tebal, apalagi powdery. Yang dimaksud dengan powdery itu apa? Sampai kering karena ketebalan bedak. Nah, itu powdery ya. Nah, jadi sekarang itu pengen kulitnya itu kinis-kinis gitu loh, ya kayak masih remaja gitu. Oke. Ya, peran-peran. Nah, ya terakhir cuma segini aja, nggak bisa lagi. Foundationnya bagus banget. Iya. Yeah. Oke.
Nah, coba ya teman-teman dilihat, kita kalau bermake up, makeup artist profesional ya teman-teman. Ini saya juga pernah di training sama makeup artist dari Jepang. Ternyata kita itu dilarang yang namanya pegang kepala klien, apalagi muter-muter kepala klien. Ya, siapa yang kayak gitu? Siapa yang masih seperti itu? Banyak. Oh my god. Habis ini mau community Hong Kong semuanya profesional ya. Ya, cara mengerjakannya benar-benar yang gerak itu tangan, badannya stay. Kalau teman-teman badannya itu gerak berarti udah pakai tenaga, ya. Nah. Hah? Gitu. Kalau kliennya cerewet-cerewet, begitu. Lihat, kepala tidak boleh sampai bergerak. Kalau sampai kepalanya begini-begini, berarti teman-teman sudah mengeluarkan tenaga, ya. Lalu nafsu. Ini kayaknya lagi make upin selingkuhannya suaminya ya. Itu gemes, ya. Kayaknya. Kan modelnya yang susah lah. Ada modelnya yang susah. Modelnya kenapa? Dia tuh pegang HP, pegang rempong. Oh, nggak boleh ya model. Nggak boleh seperti itu. Modelnya yang rempong kita harus dipegangin. Enggak ya, bukan dia ya. Bukan ini ya modelnya ya. Ini baik dari kemarin model. Kadang nggak sadar nggak tiba-tiba kayak gitu. Pingsan modelnya. Oh bukan, katanya modelnya nggak sadar. Oke. Iya, gitu. Coba dilihat ini bener-bener pakai feeling, pakai perasaan ya. Jadi kita make up itu harus ada tataran, pakai perasaan. Kalau misalkan kulitnya udah bagus, kulitnya udah mulus, lah ngapain ditutup foundation tebel-tebel? Malah kita harus explore kulitnya dia yang bagus itu. Pakai skincare yang cukup, foundationnya selapis tipis aja ya. Jadi kulitnya itu masih kelihatan bagus gitu. Malah daripada kelihatan ketebelan ya, nanti malah kelihatan tua, ya enggak? Nah, Tetap kulit tapi beda gitu ya. Jadi kita bisa lihat dengan foundation setipis ini, kulitnya itu jadi lebih bagus. Tapi kalau dideketin sudah pakai foundation kah? iya. Jadi make up yang bagus itu tidak kelihatan make up banget, apalagi foundationnya, complexion yang bagus ya, bukan make up. Complexion yang bagus itu tidak kelihatan seperti pakai foundation yang ketebelan. Selain menyatu, warnanya masuk, terus dia itu kayak nggak pakai tapi pakai. Nah itu tuh. Kalau kamu udah bisa sampai di titik itu, berarti teknik kamu udah apa tadi bilangnya? Oh, ulang lagi buat konten Mami Olive. Ntar kita bilang cakep ya. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Mua Community Hong Kong. Oke, ini foundation sudah ya. Nah sekarang ada beberapa bagian dari wajah yang harus berdimensi. Nah, untuk mengkoreksinya, Ciliji di sini menggunakan concealer dari Red Cosmetic, ya Ci ya. Oke. Bagian mana yang biasanya dikasih concealer, teman-teman? Hah? Daerah T-zone, ya. Oke. Ada sama? Under eyes. Oh, hebat-hebat nih mau community Hong Kong. Baik. Nah, oke, di sini Cilincing mencampur concealernya nomor 1 dan nomor 2 ya untuk mendapatkan warna yang terangnya itu tidak terlalu jomplang banget, jadi harus di mix ya. Kan harus menyatu, nggak mungkin tiba-tiba bawah matanya itu putih sekali gitu supaya nggak terang, enggak. Jadi warna itu harus bergradasi, menyatu dengan sempurna dengan bagus ya. Warna terang itu bukan warna putih ya.
Jadi kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan Celine pakai concealer warna 1, artinya kalau misalkan basicnya coba, misalkan Celine ini warna kulit basicnya putih, Yona basicnya kuning, artinya terangnya Celine itu Celine gunain keran warna nomor 1. Yona menggunakan warna terangnya bukan nomor 1 tapi nomor 2. Kalau Yona karena waduh pokoknya Celine pakai nomor 1 karena warna nomor 1 itu warnanya terang gitu. Terus Yona dikasih warna putih juga, jadinya abu-abu kantong matanya itu tambah kelihatan kayak apa ya? Warna putih itu kan sifatnya menonjolkan, jadi kekurangan itu tambah menonjol. Jadi cerahnya satu kulit orang dengan orang yang lain itu belum tentu sama, ya. Misalkan Celine pakai concealer nomor 1, belum tentu Yona pakai nomor 1 juga. Disesuaikan lagi. Dia tadi mix nomor 1 dan nomor 2 supaya dapat cerah yang sesuai dengan warna kulitnya Yona, gitu, ya. Nah, mata itu sama ya, di tap 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 tap, semuanya di tap tap, ya. Tekanan waktu concealer itu ringan ya, separuh tekanan dari foundation. Jadi jadi gampang aja, semakin kita nambah produk itu tekanannya semakin ringan. Kita nggak boleh samain tekanan. Itu nanti yang akan menyebabkan foundationnya keangkat kalau kita pakai namanya concealer blok-blok itu. Kenapa? Jadi gini, concealer itu kan numpang di atasnya foundation. Nah kalau kita numpang itu kan kita harus sopan santun kan. Nah juga sama, kalau kita ngetek concealer kita harus sopan santun, jangan sampai kegeser sih namanya foundation. Oke, jadi tipsnya kalau kita menambahkan concealer di atas foundation itu tekanannya berkurang separuh, ya. Jadi lebih ringan ngetapnya, ya. Nah, tekanan itu karena nanti akan mempengaruhi hasil makeup kalian jadi lebih kelihatan halus, atau ini makeup artisnya make upnya pakai emosi, tekanannya emosi, nah itu kelihatan, ya. Jadi dari tekanan, pakai perasaan, semuanya pakai perasaan. Oke, next. Selanjutnya Celine di sini akan mengaplikasikan blusher dalam, ya. Jadi sekarang izin akan aplikasikan di step contouring ini. Banyak yang salah berpikir contouring itu apa? Coba ada yang paham nggak? Ada yang paham contouring itu apa? Contouring itu apa? Oke, contouring itu apa sekarang? Jadi, aku sekarang mau pinjam dong konturnya gitu. Itu pinjam apa? Aku pinjam dong konturnya. Teknik make up? Bukan, kontur. Kontur itu perpaduan antara highlight dan shading. Kebanyakan kita menganggap shading itu adalah kontur, titik gitu. Jadi kalau kita ngomong contouring itu adalah highlight plus shading. Shading ya shading. Highlight ya highlight. Perpaduan dua ini namanya contouring ya. Jadi 2025 mau community Hongkong, pinter mau silent. Oh silent ya. Jadi ingat ya, shading itu adalah yang berfungsi untuk apa kalau shading? Ya, mengurangi volume pada wajah, bikin tirus ya, bikin sempit ya. Kalau hidungnya juber, di shading, nah kelihatan lebih sempit. Kalau highlight fungsinya untuk apa? Menonjolkan, di highlight di sini supaya hidungnya kelihatan lebih menonjol. Ya, nah perpaduan dari shading yang memasukkan atau mengecilkan dengan highlight yang buat menonjolkan, itulah yang disebut dengan contouring. Panglem, ngomong ini tepuk tangan dong. Shading itu kan shadow. Shadow. Shadow itu namanya bayangan. Bayangan. Ayang-ayang. Ya. Namanya bayangan itu warnanya apa? Bayangan. Gelap. Gelap itu warnanya apa? Hitam. Abu-abu kan? Gak ada bayangan warna coklat, gak ada. Jadi kita kalau pakai shading warnanya yang cool, warnanya pakai yang warna coklat, cenderung ke abu. Cenderungnya ke abu, jangan ke coklat. Coklat itu bronzer. Bronzer itu biasanya bagus dipakai kalau untuk kita make upin tan. Jadi kulitnya kayak seksi-seksi. Kalau kita pengen make upnya seksi-seksi baru pakai yang namanya bronzer. Kalau kita mau pakai shading
ada sedikit warna abu. Abunya. Kalau ini punya ini pasti sering kepake ya, Iya. pakai yang warna tengah. Tapi kalau kulitnya agak gelapan lagi, kita masuknya warna yang lebih coklat. Yang lebih coklat Jadi biasanya lagi. hidung, karena hidung itu kan berdaerah pusat, Lijing pakainya yang warna tengah. Oke, ini yang dipegang sama Cilijing ini adalah satu set ya. Ini kontur palet ya. Jadi ada blushernya, ada juga untuk shadingnya ya. Nah, lihat ini daerah hidung yang tadi sudah pakai velvet mattifying yang mengandung silika. Ingat supaya tidak bangun pori-porinya ya. Di tap. Lihat cara pengaplikasiannya, tidak ada yang digosok, nggak ada yang digesek. Jadi teknik seperti ini nih kayaknya sepele ya, tapi ngaruh banget ke hasil make upnya ya. Makanya teman-teman hoki banget hari ini teman-teman belajar dari mentor-mentor yang luar biasa ini ya. Di sini nanti ada Mami Olis, apalagi ya, ada Kak Agnes, ada Kak Tantri, ada Kak Naca, semuanya luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita yang beri Oke, lihat namanya shading bayangan, ya kan? Berarti bayangan itu hanya ya udah shade aja. Ingat warnanya jangan sampai terlalu patah banget. Coklat, putih, coklat, set kayak kue lapis. Nah, Shading ya. itu fungsinya membuat tulang. Kalau hidungnya pengen mancung, artinya tulangnya harus tinggi. Kalau artinya membuat hidung lebih mancung, shading itu fungsinya membuat tulang, artinya kita aplikasinya hanya di pinggir tulangnya aja. Loh, Cek, tapi aku tuh kalau lihat YouTube, bule-bule itu pakai shadingnya sampai sini. Kita harus paham, bule itu hidungnya segini loh. Iya kan? Kalau hidungnya cuma meskipun kita shading sampai di sini nggak masalah, dari depan ya tetap aja kelihatan kecil. Nah kalau kita tuh orang Asia Indonesia ya, hidungnya kayak apel dibelah blok-blok gitu. Bisa bayangkan nggak kalau shading sampai di sini? Terus ininya, waduh putih itu untuk biar putih, highlighternya putih biar untuk memancungkan. Di sini highlighter tuh, dor, lurus. Habis itu shadingnya segitiga di sini. Kayak apa coba? Gapura, terus di tengahnya ada lampunya. Jadi harus tahu ya, namanya makeup itu harus kontrol emosi. Nggak bisa semuanya itu kita aplikasi. Kita harus tahu, oh shading fungsinya membuat tulang artinya di pinggir aja. Nggak untuk semuanya, gitu ya. Paham? Ya. Oke, di sini sekarang Cilijing akan membuat shading untuk di area tulang pipi. Nah, perhatikan arah tarikannya. Ya, ini arahnya nih yang suka bikin salah. Karena kalau arahnya salah, pipi itu bukan malah kelihatan kempot, tapi malah kelihatan peot, ya kan? Nah, arahnya dari mana? Coba. Dari atas kuping, Atas telinga, kalian tarik sampai ujung bibir. ujung bibir. Jadi seperti ini. Tapi kita harus tahu daerah shadow, daerah bayangan itu hanya di luar garis mata. Oke. Garis mata itu di sini. Apapun yang berwarna gelap kita masuknya di sini. Daerah highlight atau daerah cahaya itu letaknya di sini. Apapun yang berwarna terang kita masuknya di sini. Apapun yang berwarna gelap kita masuknya di sini. Jadi nggak ada ceritanya shading nanti langsung muncul ke sini. Nggak ada ceritanya yang namanya concealer muncul ke bawah. Jadi tahu ya. Jadi kalau kita aplikasi, karena kita tahu ada garis matanya di sini, ya udah kita mendekati garis, mulai bergerak. Tapi teknik ini tidak berlaku kalau misalkan kita dapat klien yang tulangnya tinggi banget. Kalau klien yang tulangnya menonjol banget, itu kita aplikasinya justru di tulangnya. Ya. Sampai sini paham? Ya. Jadi dalam teori make up, oke kita sekarang ngomong teori make up. Dalam teori make up, kalau kita bermake up itu wajah itu dibagi sepertiga. Sepertiga vertikal, sepertiga horizontal, ya. Sepertiga vertikal tuh sini nih sepertiga tengah, sepertiga kanan dan kiri, ya. Nah jadi area shading tadi hanya di sepertiga yang kanan kiri. Jadi jangan ngelewatin sepertiga tengah, ya.
Demikian juga untuk yang sepertiga horizontal. Sepertiga ini dari bawah hidung ke bawah, terus hidung ke tengah sampai ke alis, ya. Ini tempatnya blusher di sini. Terus dari atas alis ke jidat. Jadi jangan sampai blusher itu melewati sepertiga yang alis yang ke atas, ya. Jadi jangan sampai pakai blusher itu sampai ke sini-sini. Jadi di sepertiga tengah untuk blusher dan juga untuk shading, ya. Nah, untuk sepertiga yang di sini, blusher itu dan shading itu hanya di sepertiga yang luar, ya. Shading maksudnya. Kalau blusher masih bisa masuk sedikit ke sepertiga yang di tengah, ya. Oke. Nah, di sini Cilijing juga meminta model kita atau kliennya untuk berekspresi dengan tersenyum. Fungsinya apa? Kalau misalkan tersenyum, ada yang tahu? Ketika mengaplikasikan blusher, kenapa harus tersenyum? Ya, supaya terlihat di mana sih tulang pipi dia, ya. Nah, jadi ketika namanya blusher, merona. Ketika tersenyum, yang merona itu apa biasanya? Cheekbone atau tulang pipi, ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau tersenyum, pipinya di sini, merahnya di sini. Nah, salah, ya. Jadi benar-benar harus tahu arahnya dan tempatnya. Nah, sedikit basic untuk blush on. Oke, ini basic nih. Sering bertanya sama Liji blush on itu letaknya di mana? Di sini atau di sini, Cek? Soalnya aku sering lihat itu senior yang make upin blush on tuh biasanya di sini. Harus tanya dulu, kliennya ini cantik atau seksi? Kalau kliennya cantik, cute, manis, kamu pengen dia bikin biasanya pengantin Indonesia, pokoknya itu yang cantik, yang anggun, elegan, blush on di sini. Blush on harus tahu fungsinya untuk mengangkat. Kalau pipinya ngangkat kelihatan senyum. Kalau senyum artinya kelihatan baik, kelihatan nice gitu. Jadi orang diam aja kelihatan di sini blush onnya. Tapi beda kalau model perlu yang fierce. Gitu kan? Jangan di sini. Nggak bagus. Blush onnya harus di sini. Karena kalau fierce semua tarikan harus naik. Jadi blush onnya di sini. Justru di sini itu harus benar-benar transparan. Jadi harus tahu ya, kapan aku pakai blush on di sini. Kalau aku pengen klienku, modelku wajahnya cantik, atau kalau aku pengen bikin konten yang make upnya manis, kalem itu di sini. Tapi kalau aku ketemu model yang aku pengen bikin fashion, aku pengen make up seksi, kliennya ini rahangnya tinggi-tinggi semua, bikinnya di sini. Jadi kalau aku pengen bikin make up seksi, blush on di sini. Kalau pengen bikin make up yang cantik, nice, baik, blush onnya waktu seperti efek senyum. Dan pastikan blush on itu adalah efeknya untuk mengangkat. Jangan sampai melebihi garis hidung, karena pipinya tambah nanti kelihatan melorot. Kalau melorot nanti kelihatan lebih bold gitu ya. Oke, jelas banget ya teman-teman. Baru sampai ke complexion ini belum selesai nih ya. Sama contouring udah banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Ya nggak? Ya. Masih sanggup lanjut? Oke, nggak ngantuk? Oke, nah setelah pakai blusher, di sini Cilijing menggunakan highlighter. Loh, kok pakai highlighter sih, Ci? Bukannya nanti aja kalau udah selesai make upnya. Ini kan belum disetting. Kenapa pakai highlighter dulu? Ayo coba kita tanya sama Cilijing. Kenapa pakai highlighter dulu? Penasaran kan? Oke, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Yang Cilijing tadi bilang, kita mesti bingung. Oh, iklan dulu. Mami, tepuk tangan buat Mami Oli. Iya. Oke. Karena kita musim dingin ya, harus less powder. Kalau less powder, nanti aja powdernya. Setelah kita bikin ini, kita langsung masuk ke highlighter. Oke. Letaknya di tulang, bunyinya ser, bronzer, highlighter, itu semuanya terletaknya di tulang. Ya. Di sini. Ayo, dicatat yang bunyinya ser, semua letaknya di
itulah bronzer, highlighter, apalagi Glitter apa? shimmer, glitter ya. Itu fungsinya untuk menonjolkan kan. Jadi kalau misalkan pakai glitter dong di pipi, nah kalau dia itu nengok-nengok kayak mengkilap. Iya, jadi efeknya pipinya itu lifting, kayak abis tarik benang gitu ya. Tarik pipinya mengkilap gitu. Setelah itu kita kunci sama setting spray langsung. Ya, ini teknik makeup juga ya. Ini teman-teman juga perhatikan. Habis pakai highlighter dikunci dengan setting spray ya. Dan ingat tadi Cileji mau ngajarin kita make upnya yang less powder. Less powder, aduh kalau nggak banyak bedak itu nanti nggak nempel bedaknya apa, foundationnya gampang luntur. Enggak, karena sebelumnya udah dikunci dengan setting spray. Nah, Harus kering ya, ini harus benar-benar kering. ya, jadi kalau pakai setting spray itu harus benar-benar kering. Boleh dibantu dengan menggunakan kipas angin ya, karena setting spray nggak mungkin nyerap ya. Nah, untuk nyemprot setting spray tuh jangan gini. Kalau kayak gini partikelnya dia besar-besar. Jadi nanti kayak titik-titik. Jadi harus mantep supaya dia jatuh ke wajah seperti embun, nggak basah, nggak becek ya. Gitu. Kalau begini kecil gini lihat tuh jatuhnya lebih besar-besar ya. Titiknya jadi titik-titik nanti. Jadi kencengnya emang harus sekencang itu. Jangan memakai teknik ini waktu summer. Nah, nih. Oke. Jangan pakai teknik ini waktu summer karena udah pasti luntur. Pakai waktu winter, kulitnya akan tetap kenyal-kenyal, kulitnya itu akan tetap moist, gitu ya. Karena winter itu super kering. Jadi kalau musim dingin itu kan udaranya dingin, kulit kita itu nggak gampang keringetan. Kulit kita itu cenderung lebih kering. Nah, supaya kelihatan moist, pakai teknik makeup yang ini, ya. Tapi kalau misalkan musim summer atau musim panas yang kulit kita itu diam aja udah keringetan, jangan pakai teknik makeup yang seperti ini, ya. Sampai di sini tahu ya bedanya teman-teman.